5 peraturan dasar keuangan. Ada 5 dasar peraturan keuangan. Sayangnya kita nyaris salah di kelima-limanya. 5 dasar peraturan keuangan itu adalah 1. Bisa membedakan aset dan beban. Di sini saja sudah terbolak-balik. Yang beban dikatakan aset. Seharusnya menumpuk aset supaya tambah kaya. Kebanyakan orang malah menumpuk beban sehingga tambah miskin. 2. Mengerti arus uang atau cash flow. Bagaimana arus uang orang kaya dan bagaimana arus uang orang miskin. 3. Mengetahui cara menggunakan uang. Ada 3 cara menggunakan uang yang akan dijelaskan lebih rinci dan detail pada bagian selanjutnya. 4. Mengetahui penghasilan aktif dan pasif. Seumur hidup kebanyakan orang dilatih untuk mencari uang yang salah. Kemudian bingung sendiri mengapa semakin tua kerjanya semakin keras ya. Lah iyalah, karena jenis uang yang salah yang kita cari. 5. Mengetahui definisi kaya dan miskin. Di hal yang paling penting ini pun umumnya orang tidak tahu. Kita semua ingin kaya, tetapi kebanyakan orang salah membuat definisinya. Akibatnya jelas, dari waktu ke waktu bukannya bertambah kaya tetapi justru bertambah miskin. Semakin tua kerjanya semakin keras, yang menunjukkan kita semakin miskin. Peraturan 1. Bisa membedakan aset dan beban. Harta Anda aset atau beban? Banyak yang tidak bisa membedakan aset dan beban. Mereka mengira rumah yang dia tinggali itu aset. Mobil yang dinaiki itu aset. Akibatnya mereka berusaha terus membuat rumahnya lebih bagus dan meningkat nilainya. Padahal nilai rumah bukan fisiknya tetapi pada 3 hal yaitu 1. Lokasi. 2. Lokasi. 3. Lokasi. Banyak rumah sebagus istana yang terletak di sekitaran porong tempat semburan lumpur Lapindo, nyaris tidak ada harganya, kecuali yang masuk kawasan terdampak karena harus dibeli. Tetapi yang di luar itu, mereka juga terus menambah mobil karena mengira mobil itu aset. Padahal mobil adalah beban, karena membuat kita mengeluarkan uang terus, baik karena pemeliharaan maupun penurunan nilai atau depresiasi. Dari peraturan keuangan 1 ini nampak bahwa rumah yang kita tinggali itu beban, begitu juga mobil yang kita pakai juga beban. Contoh harta berupa aset adalah pabrik, kendaraan niaga, rumah yang dikontrakan, ternak, bisnis yang dikelola pihak lain dan sebagainya. Catatan, bisnis yang kita kelola sendiri bukan aset tetapi pekerjaan. Aset sebenarnya adalah Anda sendiri, karena jatuh bangunnya bisnis tergantung Anda. Definisi aset dan beban. Aset adalah segala sesuatu milik kita yang bisa memasukkan uang secara rutin ke kantong kita, seperti saham, deposito, surat berharga lain, real estate, kos-kosan, bisnis yang diurus orang lain, lahan produktif, ternak dan lain-lain. Beban adalah segala sesuatu yang menyebabkan kita harus mengeluarkan uang. Contoh beban misalnya rumah yang kita tinggali, mobil yang kita pakai. Seharusnya aset kita diperbesar dan beban diperkecil. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, yaitu beban yang diperbesar dan aset bahkan tidak terpikirkan. Rumah yang kita tinggali adalah beban yang paling besar menyerap potensi kekayaan kita. Semua uang penghasilan kita masuk ke sana. Jika seseorang punya uang, tiba-tiba saja merasa perlu mengganti lantai rumah, merenovasi dapur, menambah kamar. Yang terpikir adalah kapan lagi ada kesempatan. Ternyata jurus kapan lagi itu berlaku baik pada yang usia 17 tahun sampai yang usia 71 tahun. Kapan lagi? Kalau ada orang muda konsultasi, biasanya kami tanya, sudah punya rumah atau belum? Jika jawabnya belum, kami puji dan kami sarankan jangan beli rumah dulu. Kontrak rumah saja sampai Anda punya penghasilan pasif yang cukup untuk membeli rumah. Jika menjawab sudah punya rumah, kami sarankan untuk mengontrakkan rumahnya, kemudian uangnya digunakan mengontrak rumah yang nilainya sama. Jika kita tinggal di rumah kontrakan, tidak akan ada keinginan untuk menambah kamar atau mengganti lantai. Uangnya bisa kita investasikan di tempat yang benar. Tetapi jika Anda bertanya ke orang bank, maka dia akan menjawab dengan tegas bahwa rumah Anda adalah aset, mobil Anda adalah aset. Mereka benar dan tidak sedang membohongi Anda. Yang tidak mereka katakan adalah itu aset siapa.
Itu asetnya bank, karena menghasilkan uang untuk bank. Untuk Anda itu adalah beban. Emas disebut aset jika harganya naik terus. Robert T. Kiyosaki, penulis buku bestseller Rich Dad Poor Dad, mengatakan bahwa kita bisa mengetahui kondisi keuangan seseorang dengan menanyakan, apa harta terbesar Anda? Jika dia menjawab harta terbesarnya adalah rumah, maka berarti dia punya masalah keuangan yang besar. Yang dimaksud harta di sini tentu materi atau yang berhubungan dengan uang, bukan harta-harta di luar itu. Pengetahuan yang rendah tentang aset dan beban ini menyebabkan banyak orang tua yang justru membebani si anak sehingga kondisi keuangannya amburadul. Orang tua kelas menengah akan berusaha membelikan anaknya rumah yang sesuai dengan status sosial orang tua, padahal itu akan sangat memberatkan anak. Uang penghasilan si anak yang belum terbiasa akan terhisap habis di rumah itu. Peraturan dasar keuangan kedua. Mengerti arus kas atau cash flow. 3 macam arus kas. Untuk bisa melihat apakah Anda orang miskin, orang kelas menengah atau orang kaya, tidak bisa hanya dengan melihat jumlah penghasilannya. Yang lebih penting adalah dari mana uang itu berasal dan kemana mereka pergi. Arus uang itulah yang menentukan apakah Anda ini orang kaya atau orang miskin. Orang berpenghasilan ratusan juta bisa saja orang miskin jika cash flow-nya menunjukkan cash flow orang miskin. Ada 3 macam arus kas, yaitu 1. Arus kasnya orang miskin. 2. Arus kasnya orang kelas menengah. 3. Arus kasnya orang kaya. Berapapun jumlah penghasilan Anda, jika arus kas Anda merupakan arus kas orang miskin, maka Anda ya disebut orang miskin. Memiliki tingkat stres seperti orang miskin dan selalu merasa kekurangan uang. Jika arus kas Anda merupakan arus kas kelas menengah, maka Anda adalah kelas menengah yang sering juga merasa stres. Begitu juga arus kas orang kaya hanya dimiliki orang kaya yang umumnya bebas stres. Kalau Anda ingin menjadi orang kaya, maka jadikanlah arus kas Anda menjadi arus kasnya orang kaya. Cuma itu caranya, bukan dengan bersusah payah menciptakan strategi untuk mencari penghasilan besar. Penghasilan besar tidak bisa membuat Anda kaya. Yang bisa membuat Anda kaya adalah kalau memiliki sumber penghasilan yang besar. Arus kas orang miskin. Arus kas orang miskin memiliki 2 ciri. 1. Penghasilannya berasal dari pekerjaan atau disebut penghasilan aktif. 2. Setiap bulan habis untuk kebutuhan. Tidak peduli berapapun penghasilan Anda, mungkin 1 juta, mungkin 10 juta atau 100 juta sebulan. Kalau memenuhi 2 kriteria tadi, yaitu berasal dari pekerjaan Anda seperti gaji, honorarium, keuntungan bisnis yang dikerjakan sendiri, dan setiap bulan habis, Anda orang miskin. Mungkin Anda tinggal di rumah di gang sempit, atau di sebuah rumah besar di kompleks perumahan mewah. Kalau penghasilan Anda berasal dari pekerjaan dan setiap bulan habis, Anda adalah orang miskin. Mungkin sekarang ini Anda kemana-mana jalan kaki atau naik sepeda butut. Mungkin juga Anda naik BMW seri 7. Kalau penghasilan utama Anda berasal dari pekerjaan dan setiap bulannya habis, maka itu cash flow orang miskin dan berarti Anda orang miskin. Titik. Robert T. Kiyosaki memiliki teman dengan penghasilan $500.000 setahun, atau sekitar 625 juta rupiah sebulan. Tetapi setiap tahun dia menghabiskan $525.000. Dia termasuk orang miskin, memiliki tingkat stres orang miskin yang selalu merasa kurang atau pas-pasan. Kalau Anda tidak ingin menjadi orang miskin, ya jangan memiliki arus kas orang miskin. Itulah gunanya kecerdasan finansial.